KKN, kuliah kerja nyata. Tentunya tidak asing lagi di telinga mahasiswa. KKN adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa. Di KKN katanya banyak hal yang baru, misalnya seperti lingkungan baru, suasana baru, dan semua serba baru. KKN juga meneruskan kita menjadi pribadi baru yang lebih baik lagi. Khususnya mahasiswa angkatan 2018 saat ini sedang merasakan hangatnya kebersamaan, indahnya kerjasama, dan serunya berpendapat. Namun sayang sekali, hanya tidak seperti itu. Kuliah kerja nyata, katanya mandiri. Pandemi COVID-19 mengubah segalanya, memberi jarak antara insan manusia. Namun saya bersyukur masih bisa melaksanakan kuliah kerja nyata, walaupun di desa saya sendiri. Saya Ilham Fauzan Fadilah, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi, Cimahi. Inilah segelintir hasil observasi dan wawancara saya selama semester 1. Lokasi pendidikan saya yaitu di Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Tepatnya di Kampung Cipadangmana, RT 2 RW. Pembelajaran daring ini kalau terlalu lama sih sebetulnya tidak terlalu efektif. Kalau hanya beberapa bulan masih bisa dijalani lah sama anak-anak. Kalau udah berbulan-bulan sampai sekarang hampir setahun lebih, hampir 2 tahun lebih ya, pasti anak sudah mulai jenuh, ada jenuhnya, sudah mulai malas mengerjakan soal, sudah agak bosan lah. Kendalanya banyak sekali, apalagi kalau misalkan pembelajarannya mulainya agak telat misalkan. Jadi si anak sudah pengen mulai main, terus tugas baru datang, jadi susah untuk memberikan tugas kepada anak, apalagi anak usia kelas 1, 2, 3. Untuk medianya, kalau misalkan untuk anak SD, kalau menggunakan media Zoom akan tidak kondusif gitu. Apa misalkan di Zoom, pasti anak-anak bukannya memperhatikan, tapi malah kemana kan istilahnya. Kalau misalkan anak SD kelas 1 sampai kelas 3 itu konsentrasinya belum terlalu kuat ya, paling berapa menit gitu waktu konsentrasi, paling mungkin tidak akan kondusif gitu. Terus kalau menggunakan Classroom, anak belum bisa memberikan file-file ke dalam atau masukkan filenya ke Classroom. Kalau misalkan hanya menggunakan WhatsApp atau dari WhatsApp dikirim link YouTube, masih bisa dibantu oleh orang tuanya. Kalau misalkan Classroom, mungkin belum anak SD. Oh, mungkin bisa. Sebetulnya kurang efektif. Tapi ya apa boleh buat ya, karena harus mengharuskan pembelajaran daring ya, mau tidak mau harus dijalani. Ya sebetulnya tidak setuju, karena mending lah kalau memilih itu mendingan tatap muka gitu. Jadi anak lebih bertatapan dengan gurunya, terus berinteraksi dengan siswa, teman-teman yang lain. Jadi sosialnya lebih mudah lah, anak tidak terlalu jenuh untuk belajar di sekolah. Kalau di rumah anak ada jenuhnya, jadi anak kadang nggak mau mengerjakan tugas-tugasnya seperti itu.
Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan semoga anak-anak cepat belajar tetap muka. Ada efektifnya, ada juga enggak, ada keuntungannya, ada juga enggak. Nah, untuk keuntungannya berarti siswa tidak usah ke sekolah tapi terus belajar walaupun istilahnya di masa pandemi ini. Tapi di sisi lain dengan daring itu banyak kendalanya, jadi anak kesulitan untuk belajar, kesulitan untuk mengerti, sehingga bosan untuk terus-terusan secara daring. Hanya satu susah membangunkan anaknya. Susah membangunkan anak. Jadi karena tidak sekolah, jadi pas mau belajar baru bangun lagi gitu. Kalau beda dengan sekolah, kalau sekolah kan bisa jam 7, jadi jam 6 itu sudah siap-siap untuk sekolah. Sekarang enggak, kendalanya. Kemudian yang kedua dari internet mungkin. Kalau internet kan kalau misalnya daring, kalau misalnya dengan cara memakai modul itu kan membaca terus-menerus sehingga mungkin akan bosan. Tapi yang kedua kalau misalnya menggunakan video itu juga harus banyak kuotanya. Jadi kalau misalnya dengan video itu akan menghabiskan kuota yang banyak gitu. Kali ya. Baru satu kali, jarang gitu ya. Jarang Jadi menggunakan lebih banyaknya teh kayak video banyak YouTube gitu. Video, YouTube, terus mungkin modul, terus kalau Zoom ya karena mungkin banyak kendalanya dari keadaan siswa, jadi banyak orang tua yang masih ada yang kurang kuotanya, sehingga kalau kita menggunakan Zoom itu tidak akan efektif bagi semuanya. Dalam masa pandemi ini yang menggunakan daring, dan itu tergantung kepada gurunya. Kalau gurunya mungkin bisa membuat anak untuk semangat untuk belajar, ya bisa menggunakan daring. Tapi setuju tidak setuju gitu. Mau tidak mau harus. Mau tidak mau harus. Tapi kalau bisa coba untuk misalnya ada pembelajaran tatap muka. Jadi misalnya satu hari sekolah, satu hari daring. Jadi jangan sampai daring semua. Jadi kalau misalnya monoton, semua juga kan pasti akan jadi merasa bosan gitu. Tapi kalau misalnya dengan cara selang, nah itu insya Allah tidak akan merasa bosan. Tapi kalau mudah-mudahan kan pandemi selalu berakhir, cuma tetap buka lebih efektif. Kalau menurut saya pembelajaran daring ini sungguh sangat membuat anak bosan. Kemudian pembelajarannya kurang efektif. Anak-anak menjadi malah main HP yang lebih banyak daripada belajarnya. Jadi menurut saya belajar secara daring atau online ini tidak efektif. Sedang daring, satu harus selalu ada kuota. Kemudian
anaknya juga kalau sama orang tua langsung disuruh belajar suka banyak alasan, nanti dulu banyak alasan. Nah itu biasanya membuat kesal orang tua. Itu saja tidak ada. Baiknya belajar daring dihentikan sajalah. Kalau memang anaknya bagus, pelajaran dari ini bisa efektif. Kemudian selain anaknya bagus, orang tuanya misalnya rajin, sama-sama bekerja sama belajar, bisa lebih bagus juga di sekolah. Tapi kan setiap orang tua dan setiap anak itu beda. Kelihatannya kalau di kita kebanyakan lebih bagusnya belajar sama-sama dengan yang lainnya dan sama guru. Kalau sama orang tua kebanyakan tidak ada. Jadi menurut saya pembelajaran dari ini lebih banyak negatifnya daripada kelebihannya. Tidak, dan tadi juga saya udah jawab, tidak efektif, lebih baik dihentikan. Ya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan agar bisa belajar offline atau bisa belajar di tempat. Amin ya rabbal alamin.